Jemaat Tuhan, mari kita memohon bimbingan Roh Kudus di dalam pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan. Perkenaan dan cinta kasih Tuhan menyertai kehidupan kami, sehingga kami dapat menikmati hari yang baru dan kembali kami dapat bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus pada saat ini. Kuasailah hati pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami mampu mendalami, mengerti, dan dapat melakukan firman Tuhan yang kami baca dan yang kami dengar. Diamkanlah semua suara di dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, dan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri. Kita akan membaca Alkitab di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49. Lukas 23 ayat 44 sampai 49 yang mengatakan, ketika itu hari sudah kira-kira jam 12. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus
dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti Dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah kita yang mendengar dan yang mau melakukan firman-Nya. Jemaat, disilakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tentunya kabar kita baik-baik dan kita bersyukur bahwa saat ini kita dipertemukan kembali dalam memperingati hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan merenungkan di dalam firman Tuhan yang tertulis dalam Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 49 dengan tema kematian Yesus membuktikan kebenarannya. Ada 4 hal yang dapat dibuktikan kebenarannya. Yang pertama, kegelapan meliputi bumi. Peristiwa kematian Yesus terjadi pada jam 12 siang sampai jam 3. Terang matahari tidak bersinar. Situasi pada waktu itu dikuasai dengan kegelapan. Kita tahu bahwa kegelapan adalah gambaran kuasa dosa, membuktikan bahwa Yesus mati karena kejahatan dan dosa dunia dan manusia. Yang kedua, saudara-saudaraku, tabir bait suci terbelah 2. Ketika matahari tidak bersinar dan gelap menutupi suasana pada waktu itu, tirai dan tabir terkoyak, dan bahkan pada waktu itu juga terjadi gempa yang dahsyat, sehingga bukit-bukit batu dan kubur-kubur orang mati terbuka, membuktikan bahwa tabir dan tirai yang memisahkan antara yang kudus dan maha kudus ketika orang akan menghampiri Allah tidak lagi menghalangi manusia untuk dapat menghampirinya. Ini mau membuktikan bahwa tidak ada lagi pemisahan dan tidak ada lagi halangan yang menghalangi manusia untuk menghampiri Tuhan. Bagi kita yang percaya, sesungguhnya kita pun dapat menghampiri Allah. Yang ketiga, saudara-saudaraku, seruan Yesus. Yesus berkata, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Raga Yesus meregang dan mati. Seruan ini mau membuktikan bahwa penderitaannya telah berakhir. Seruan ini juga mau menyatakan bahwa karya penebusan, karya tebusan Allah atas dosa dan kejahatan manusia telah dibayar
dan dilunasi oleh Allah melalui kematian Kristus. Hal ini membuktikan bagi kita juga keselamatan akan terjadi bagi kita. Yang keempat, saudara-saudara, penyesalan. Ketika orang banyak, tua-tua Yahudi dan imam-imam kepala, dan bahkan para perempuan-perempuan yang menyaksikan peristiwa kematian Yesus, menyaksikan penyaliban Yesus, menyesal, dan akhirnya mereka pulang dengan memukul-mukul diri mereka sendiri, karena mereka tidak menemukan bahwa Yesus bersalah. Bahkan mereka mengatakan, memang benar orang ini adalah orang benar. Penyesalan ini tentu membawa perubahan bagi mereka, dan disitulah Allah dimuliakan. Bapak Ibu yang terkasih, kebenarannya mempersatukan kita untuk menghayati akan kehadiran kasih Allah di dalam iman kita. Saat ini kita akan merayakan akan kematian Kristus melalui perjamuan kudus. Perjamuan makan roti dan minum anggur adalah bukti di mana kasih Allah hidup dan cinta kasih Allah pun ada dan menyertai kita. Peristiwa kematian tentu memberikan kekuatan bagi kita dan juga keberanian, karena roh kasih Allah senantiasa hadir menguatkan dan menyertai kita dalam kehidupan kita. Kita percaya bahwa apa yang kita hadapi saat ini, yang kita gumuli dan yang kita saksikan dengan adanya pandemi COVID-19, tentu membuat kita ada dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Kematian terjadi di mana-mana akibat virus COVID-19. Tetapi di dalam iman kita menghayati kembali bagaimana pengorbanan Allah, bagaimana kasih Allah yang Ia nyatakan lewat Kristus Yesus, yang senantiasa memampukan kita dan menguatkan kita untuk dapat menghadapi peristiwa ini. Ada begitu banyak orang, saudara-saudara kita yang di PHK, keluar dari pekerjaannya, dan juga ekonomi yang sangat mempengaruhi, yang tentunya menjadi persoalan bagi kita. Tetapi di dalam keyakinan iman kita pun berkata bahwa kekuatan roh akan memampukan kita, dan kekuatan roh kasih Allah itu pun senantiasa bersama-sama dengan kita, memberi harapan masa depan dan mengubah kehidupan kita, sehingga kita bisa dan kita tetap terus berkarya
kita tetap terus berjuang menapaki hari-hari kita, menyambut hari esok dan memasuki hari depan di dalam kemenangan yang Ia anugerahkan bagi kita. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersatukan hati kita dan dengan tetap setia bersandar dan berharap kepada Dia yang telah menganugerahkan kemenangan bagi kita lewat kematiannya, dan kita sesungguhnya juga diharapkan untuk dapat memberikan diri kita, totalitas diri kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hidup dan kehidupan kita pun senantiasa dalam berkat-berkat Tuhan. Selamat, dan kiranya peristiwa kematian Kristus selalu membawa sukacita, harapan yang pasti di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dan menyertai kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pelayanan sakramen. Dengarlah penetapan perjamuan kudus tertulis di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26 yang mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dengarlah penjelasan tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perintah Yesus Kristus bagi kita, bahwa roti dan anggur dalam cawan adalah lambang tubuh dan darah Yesus yang telah diserahkan sebagai korban tebusan untuk memulihkan hubungan kita dengan Allah yang terputus karena dosa, dan untuk menyelamatkan seisi dunia ciptaannya. Melalui perjamuan kudus ini, kita dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya. Dengan demikian, persekutuan Tuhan Yesus dengan para murid pada perjamuan malam terakhir akan terus berlangsung
penggenapannya di dalam kerajaan Allah, di mana kita semua akan duduk bersama Kristus di perjamuannya. Saudara-saudara, persekutuan dengan Kristus akan kita alami dan hayati melalui perjamuan kudus saat ini. Sesungguhnya juga mau mengingatkan kita pada hidup baru yang untuknya kita telah dipanggil keluar dari kegelapan dosa kepada terang keselamatan oleh Yesus Kristus. Hidup yang dimaksud adalah hidup yang bersaksi tentang Yesus Kristus sebagai penebus dan juru selamat dunia melalui kata dan perbuatan kita. Jemaat Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Bapa Maha Kudus, Pencipta dan Raja semesta, kami bersyukur dan memuliakan nama-Mu karena Engkau telah membuat dan menjadikan kami sebagai milik-Mu. Engkau juga mempersatukan kami dengan Yesus Kristus agar kami beroleh pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal untuk memakmurkan kerajaan-Mu dan besar pengasihan-Mu di dunia ini. Engkau mengangkat semua orang yang jatuh. Engkau menegakkan semua orang yang tertunduk. Engkau memulihkan hati orang yang hancur. Engkau menghibur orang berduka dan membebaskan yang tertindas. Engkau menghentikan semua badai kehidupan dan pertikaian bangsa-bangsa. Oleh karena itu, bersama dengan semua hamba-Mu, malaikat dan manusia, nabi-nabi, para rasul dan martir, serta seluruh gereja-Mu di bumi dan di sorga, kami memuji dan memuliakan nama-Mu dalam nada kebesaran yang tiada hentinya. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Kami memuji nama-Mu ya Bapa, karena pemberian-Mu yang paling utama, yaitu anak-Mu Yesus Mesias, yang rela disalibkan untuk menebus dan menyelamatkan kami dari cengkraman dosa dan maut, dan yang bangkit untuk membuat kami tidak bernoda di hadapan-Mu. Kami mohon kepada-Mu, utuslah Roh Kudus-Mu mendiami hati kami, agar kami menerima roti dan cawan ini benar-benar menjadi anggota tubuh Kristus di dunia yang saling mengasihi dan melayani menurut teladannya, serta membawa damai sejahtera kepada segala makhluk. Sama seperti bahan baku roti dan anggur ini yang tumbuh tersebar, kemudian dikumpulkan dan diolah menjadi satu, maka Engkau pun akan mengumpulkan jemaat-Mu dari utara dan selatan dan dari timur dan barat ke dalam kerajaan anak-Mu Yesus Mesias, Tuhan dan Juru Selamat dunia.
yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, sebelum menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut kita berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus, maka janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, tetapi marilah kita menerimanya dengan iman yang tertuju kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam damai kepada sesamamu, supaya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagi kamu. Roti yang dipecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Ambillah
dan makanlah. Ingat serta percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Anggur dalam cawan minuman yang kita pakai untuk pengucapan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus Kristus. Ambillah. Dan minumlah. Ingat serta percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan bagi penebusan dosa-dosa kita. Kita akan mengakhiri perjamuan kita. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Percaya